Ya, selamat pagi. Pagi ini tanggal 9 Juni tahun 2000 sedang sapu halaman di depan rumah. Ada satu pesan yang saya mau sampaikan bahwa pengalaman saya kuliah di luar negeri, di Australia khususnya, dan sambil kuliah saya bekerja. Nah, salah satu pekerjaan yang saya lakukan adalah sapu halaman gedung ya, gedung hotel di public area namanya ya, bagian luar. Jadi saya fokus untuk vakum dan cleaning, membersihkan di bagian halaman luar. Nah, saran saya bagi Anda yang sedang kuliah di Australia ataupun yang berencana untuk kuliah di Australia, baik S2 maupun S3, tapi khususnya S2 ya, karena pengalaman saya ini waktu saya masih S2. Sehingga kalau Anda masih mau bekerja, sebenarnya masih bisa untuk bekerja, tapi dengan catatan bahwa Anda bisa menyesuaikan atau mengerjakan tugas-tugas di kampus, karena kampus-kampus di Australia khususnya untuk ilmu sosial dan politik itu tugasnya begitu banyak sekali ya, banyak sekali, sehingga kalau Anda bisa bagi waktu antara bekerja dan juga mengerjakan tugas, itu sebenarnya ada peluang untuk kamu bisa make ends meet ya, menghasilkan uang sambil bekerja. Tetapi kalau Anda sedang mengalami kendala, Anda belum bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ataupun mungkin masih ada mata kuliah yang harus Anda ulang, Anda jatuh, maka saran saya fokus untuk kuliah dan belajar, karena itu adalah tugas Anda sebagai mahasiswa internasional. Tetapi juga Anda manfaatkan fasilitas yang ada di kampus-kampus di Australia. Saya melihat bahwa pemerintah maupun kampus-kampus di Australia itu menyediakan fasilitas untuk mahasiswa, baik mahasiswa lokal maupun internasional, itu cukup lengkap. Sehingga ketika menghadapi kendala dan hambatan di kampus, Anda harus berani berbicara dan juga mencari sumber-sumber tambahan. Dalam artian ada perpustakaan di sana, ada bimbingan di sana, ada kelas-kelas yang dibuat khusus untuk membantu mahasiswa internasional dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun dalam menyesuaikan diri di kampus di negara yang baru, sehingga manfaatkan fasilitas itu. Bantuan-bantuan seperti ini tidak hanya pada batas bantuan belajar, tetapi juga secara psikologis. Mereka sediakan konseling ya, dan juga ada komunitas-komunitas di dalam kampus itu yang berusaha untuk sama-sama belajar, sama-sama saling menguatkan untuk menghadapi tugas-tugas dan juga menyelesaikan kuliah di Australia. Dan saya pikir itu adalah peluang yang bagus untuk Anda manfaatkan, selain juga membangun link ya di sana, membangun koneksi link ya, tetapi juga Anda terbantu untuk mendapatkan lingkungan yang bagus, yang suportif untuk menyelesaikan kita punya tugas-tugas. Tetapi ingat, banyak di lingkungan seperti itu juga ada godaan ya, dimana ajakan teman-teman tidak selalu untuk mengarah kepada hal-hal yang positif yang mendukung Anda punya kuliah. Sehingga kalau memang itu adalah tugas Anda untuk memilah kelompok mana yang harus Anda ikut dan kelompok mana yang Anda harus hindari. Nah, salah satu kelompok yang saya suka waktu masih di Canberra adalah bola. Ya, kita bermain bola. Saya strikernya Garuda Canberra. Ya, biasanya timnas kami Indonesia lawan negara-negara ASEAN maupun beberapa negara lainnya. Saya salah satu striker waktu itu. Ya, bersama banyak teman-teman. Sehingga komunitas bola tidak hanya bangun dengan komunitas masyarakat Indonesia, tetapi juga dengan masyarakat internasional, di mana ada atau ada kelompok-kelompok di sana. Saya dulu join di Hackett ya, setiap Sunday afternoon jam 3 sampai dengan jam 5, bahkan kadang jam 6 itu kita main bola di sana. Dan itu mix ya, dari mana saja. Dan itu cara saya membangun komunitas internasional di negara khususnya Australia, ibu kota Australia di Canberra. Oke, saya pikir itu dulu, bahwa kesimpulan dari kegiatan ini adalah, atau video ini adalah, kesimpulan dari video ini adalah, kalau Anda struggling di negara orang, khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah maupun menyesuaikan diri, untuk tugas kuliah ada banyak layanan yang disediakan untuk membantu kita
Tetapi kalau Anda mulus, baik, semua oke, Anda bisa atur waktu, Anda ada peluang untuk bisa bekerja menghasilkan dolar Australia. Jadi $1 Australia itu sekitar Rp10.000 Indonesia. Jadi kalau di sana gajian per dua minggu atau 14 hari, ya kalau Anda dapat $1.000 itu sudah 10 juta, ya. Jadi tergantung Anda bagi waktu dan mengatur waktu antara kuliah dan bekerja. I'll see you in the next video. Bye bye.